Jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Dan itu terbukti dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk khawatir dan takut, sebab Engkau tinggal di dalam kami. Christ in me dan menyertai kami sampai semua rencanamu digenapi dalam hidup kami. Kami terus mempertahankan dan tidak akan melepaskan apa yang kami percayai, sebab ada upah besar yang menantikannya. Terima kasih. Kami buka hati kami kepada kebenaran. Biar firman-Mu yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua yang diberkati sama-sama berkata, yang keras dong. Amin. Sekali lagi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk ya saudara. Shalom. Belum semangat. Shalom. Jangan terbawa kebiasaan selama ini kita ibadah live streaming. Saudara mungkin takut ngomong shalom. Kenapa? Saudara rumahnya di Kopo, Pak Agung ada di Kota Baru. Nah, akan kedengaran hari ini kita kembali di sini teriakan shalom, puji Tuhan, haleluya. Katakan amin. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik, kita melihat dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Wow, saya di TV ya pakai jas. Saudara, ini 6 bulan lebih nggak pakai jas, dan hari ini saya Gregorius. Ya, Gregorius itu lebih tinggi levelnya dibanding grogi. Ya, karena Gregorius itu dari Turki, kalau grogi itu dari Taman Kopo, saudara ya. Ya, saudara. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras, tempo yang perlahan. 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Sama-sama katakan amin. Saudara, kalau saudara baca ayat ini adalah lanjutan kisah setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan banyak orang yang takjub dan kemudian mencari Yesus sampai akhirnya menyeberang dan mereka kembali menemukan Yesus. Dan di ayat sebelumnya Yesus begini, sebenarnya kamu mencari aku bukan karena aku, tapi karena kamu sudah melihat bagaimana mujizat terjadi, bagaimana kamu mengalami, bagaimana kamu menikmati roti, bagaimana kamu menikmati perbuatan
4 bulan ini kita mengalami pandemi. Saya melihat paradigma semua orang mengalami perubahan drastis. Dan dalam konteks ini Tuhan bicara, ubah paradigma kita. Pada waktu mereka datang, paradigma mereka adalah pengen kembali menikmati sesuatu dari apa yang Yesus pernah kerjakan. Yesus ngomong, paradigmanya sekarang berubah. Kamu bekerja, kamu mencari saya, kamu mengikut saya, kamu melakukan segala sesuatu, jangan untuk sesuatu yang bisa binasa. Tapi bekerjalah, hiduplah, lanjutkanlah segala sesuatu untuk segala sesuatu yang berlangsung secara kekekalan. Amin. 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 Saudara, perhatikan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27-28. Kemudian mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Dan Yesus menjawab di ayat ke-29. Mari sama-sama kita baca. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Kalau sebelumnya paradigma mereka pada roti, Tuhan ngomong, ubah paradigmamu. Sekarang ketika kamu ada di sini, bukan untuk roti, tapi kerjakanlah sesuatu. Apa itu? Percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Katakan amin. Saya percaya kita sedang memasuki new normal. Kita menikmati sesuatu yang normal dengan cara yang berbeda. Paradigma kita hari-hari ini tanpa kita sadari, kita dipaksa oleh Tuhan untuk kembali kepada hal yang paling hakiki, mempercayai Tuhan. Selama 4 bulan saya mau sampaikan, nggak ada yang bisa diandalkan. Amin. Rambut saudara keriting nggak bisa diandalkan. Atau seperti saya, nggak bisa diandalkan. Selama 4 bulan ini nggak ada orang yang berkata dengan bangga sesuatu dia bisa banggakan, sesuatu dia bisa janjikan. Selama 4 bulan ini nggak ada satu orang pun yang bisa memberi garansi bahwa sesuatu menjadi jaminan bagi hidupnya, bahkan untuk masa yang akan datang. Itu sebabnya hari-hari ini firman ini menuntut kita ubah paradigma kita hari-hari ini, melanjutkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana? Jangan melanjutkan hidup bekerja dan melakukan sesuatu untuk sesuatu yang bisa binasa. Tapi hari ini Tuhan bisa bilang begini, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Amin. Saudara, kalau saudara kita coba lihat, Pak Agung udah pernah khotbahkan Keluaran pasal yang ke-12. Paskah pertama bagi Tuhan. Keluaran 12 ayat 11, Tuhan berkata begini, inilah Paskah bagi Tuhan. Dan malam itu Tuhan gak bicara emas, Tuhan gak bicara perak, Tuhan gak bicara soal kremisi, Tuhan gak bicara baju ungu, sama sekali Tuhan gak bicara tentang semua itu. Tapi Mazmur 110 berkata begini, Tuhan menuntut umatnya keluar dari Mesir dengan membawa banyak emas, membawa banyak perak, membawa banyak harta yang berharga. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang tergelincir. Saya mau sampaikan, Tuhan gak bicara itu malam itu. Enggak, Tuhan gak ngomong tentang semua itu. Apa yang Tuhan ngomong? Paskah. Apa itu Paskah? Anak domba. Dan sebenarnya begitu mereka dibawa keluar, apa sih yang ada di pikiran orang-orang Israel keluar Mesir? Makanan. Makanya begitu mereka nyampe Musa, mana gak ada makanan. Mereka melanjutkan kehidupan untuk sesuatu yang bisa binasa. Begitu mereka gak dapat makanan, komplain, dikasih mana, puji Tuhan, sorak-sorai, bergembira, haleluya, puji Tuhan. 1, 2, 3 hari mulai komplain, kok mana terus? Kenapa? Pikiran mereka masih kepada hal yang dapat binasa. Dikasih burung puyuh, komplain lagi. Kok gak ada sate kambing yang udah sebelah? Sate kambing paling enak itu dekat lampu merah. Saya sejak belum berani makan sate kambing. Takut yang bakarnya nggak steril sebagainya. Betul ya? Selama mereka ada di padang gurun, apa sih yang ada di pikiran bangsa Israel? Selalu makanan, selalu makanan, selalu makanan.
Tapi paradigma mereka masih soal makanan yang bisa binasa. Saya mau 4 bulan ini kita sudah menjalani banyak hal. Dan dalam tanda kutip Tuhan memaksa kita untuk kembali percaya kepada Tuhan. Gak ada yang bisa kita andalkan. Sama sekali dengan IP saudara 4,8 gak bisa. Begitu udah urusan dengan yang satu tuh udah gak bisa. Dan saya percaya hari-hari ini setiap kita dibangun kembali. Saudara, 100 hari lebih kita mesbah keluarga. Dan saya tahu Tuhan sedang mengembalikan kita kepada hal yang paling diinginkan oleh Tuhan. Yesus ngomong, jangan bekerja, jangan melanjutkan usaha, jangan melanjutkan kehidupan hanya untuk sesuatu yang dapat binasa. Tapi ketika kita melanjutkan kehidupan kita ke depan, apa yang ada dalam kita? Saya percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Amin. Selama 40 hari mereka di padang 40 hari padang gurun, apa sih yang Tuhan kerjakan? Tuhan mengajar mereka percaya. Selalu Tuhan mengajar mereka percaya. Tuhan mengajar mereka selama di padang gurun belajar percaya. Gunung batu, bukan gunung batu itu, kalau gunung batu situ keluar air kita. Gunung batu, kalau gunung batunya di gunung batu keluar air wajar. Gunung batu di padang gurun. Apa yang Tuhan ajar? Belajar percaya kepada siapa? Yehova yang sudah membawa kamu keluar dari perbudakan. Jangan lanjutkan hidup hanya untuk sesuatu yang bisa binasa. Kenapa? 4 bulan kita sudah alami, tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Setuju? Saya mau 4 bulan ini mengubah paradigma kita. Semua yang pernah kita miliki selama ini tidak bisa diandalkan. Dan 4 bulan Tuhan mengajar kita, ayo starting from now, Israel. Jangan iri, makanya sekolah. Starting from now, lanjutkanlah hidupmu. Bekerjalah, berkarirlah, berbisnislah, melayanilah, sekolahlah, studilah, apapun yang kita kerjakan hari ini. Apa yang ada di pikiran kita, saya sedang melakukan segala sesuatu karena saya percaya kepada Yesus yang sudah diutus oleh Allah. Senyum kiri kanan walaupun gak ketahuan. Katakan amin. Saudara setuju? 4 bulan hari kita bisa andalkan. Dan saya berharap kita melanjutkan hidup kita. Kenapa sudah baik? Tuhan kenapa banyak mengajar mereka percaya? Karena jauh sebelum mereka berpikir tentang emas, jauh sebelum mereka berpikir tentang perak, jauh sebelum mereka berpikir tentang kain ungu dan barang-barang berharga yang mereka bawa dari Mesir, Allah sudah terlebih dahulu memikirkan itu. Suatu itu begini, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Jauh sebelum mereka berpikir, itu sudah ada dalam pikiran Allah. Makanya Yesus ngomong, jangan kamu khawatir. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu. Betul? Tahu gak kalau saudara butuh sesuatu? Tahu. Yesus ngomong, Bapamu yang di sorga tahu kalau kamu membutuhkan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang dapat binasa tadi, yang bisa habis tadi, yang bisa menyusut tadi, yang bisa mengalami degradasi tadi akan ditambahkan. Amin. Amin. Saya mau anak muda hari ini lanjutkan hidup dengan sebuah paradigma yang baru. Amin. Kita berjalan ke depan memasuki bulan Agustus, 75 tahun kita merdeka. Dengan sebuah pengertian, sekarang saya melanjutkan kehidupan saya. Saya bekerja bukan lagi untuk hal yang binasa, tapi saya bekerja karena saya tahu Allah sudah memikirkan segala sesuatu bagi saya. Bagian saya apa? Percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Saudara baik, Tuhan tahu nggak kalau mereka akan menyeberang laut berapa? Tuhan tahu nggak kalau itu akan jadi sebuah permasalahan buat Israel? Tapi Allah sudah lebih dahulu memenangkan itu. Tuhan tahu nggak kalau mereka akan berhadapan dengan Sungai Yordan? Tahu.
Dan amin. Makanya kenapa Tuhan sangat murka? Begitu mereka terus bersungut-sungut. Kenapa? Kurangkah? Sudah baru beberapa hari menyeberangi laut terberat. Baru beberapa hari sudah komplain. Dan inilah yang sering terjadi bagi orang percaya. Baru berapa hari kita ditolong Tuhan, berapa minggu ditolong Tuhan. Ketika Tuhan izinkan terjadi sesuatu, kita mulai komplain. Sama sampaikan, Tuhan pada waktu membawa bangsa Israel keluar, apa sih yang paling Tuhan jengkel dengan Israel? Ketika mereka mulai tidak percaya. Setuju kan, amin? Saya mau hari-hari ini kita lanjutkan kehidupan kita dengan paradigma yang berbeda. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Percayalah kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Ini bertanya, terus gimana cara saya percaya baik kepada Tuhan? Satu, percaya apa yang Tuhan sudah berbuat. Saya berkali-kali katakan begini, 3,5 tahun Yesus melayani, tidak ada satu penyakit pun yang tidak diselesaikan oleh Dia. 3,5 tahun. Semua dari penyakit yang paling simpel sampai kematian Lazarus, Dia bisa selesaikan. Percaya Dia Allah yang sang. Itu yang kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah coba kalau Yesus terlambat nolong Petrus waktu berjalan saya. Apa yang terjadi? Gak pernah terlambat. Percaya. Amin. Bagaimana cara saya percaya kepada Yesus? Pertama, percayalah kepada apa yang sudah Dia berbuat. Nggak ada sakit penyakit yang nggak diselesaikan, nggak ada pergumulan yang nggak diselesaikan, termasuk soal NPWP. Yunus kan? Yesus bilang sama Petrus, terus ya guru, kita bayar pajak nggak? Bayar, udah mau mancing. Nanti kamu dapat ikan ada 2 koin. Saya pikir sejak kapan ikan gurame senang koin? Tapi terjadi. Tuhan ngomong, maka kamu jangan kuat ya. Urusan NPWP-mu Tuhan sudah menangkan. Lanjutkan hidupmu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Persoalan apa sih yang diselesaikan Yesus selama 3,5 tahun? Termasuk kematian Lazarus, Dia selesaikan dengan tuntas. Percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Soalnya kita lanjutkan hidup kita hari-hari ini dengan cara bagaimana? Kita percaya kepada apa yang sudah Tuhan perbuat. Yang kedua, kita belajar mempercayai kasih Yesus yang sempurna. Amin. Saya mau sampaikan 2 ini aja dulu. Berikutnya nanti episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dan lonceng. Lonceng. Kalau perlu ada pakai paus. Yang pertama, percaya kepada apa yang Tuhan perbuat. Yang kedua, percaya kepada kasih-Nya sempurna. Saudara pernah berpikir gak sih? Kita ini ditebus dengan hal yang sangat, saya berpikir begini, berapa level Allah itu membuat dirinya terdegradasi. Dia Allah, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Satu degradasi, turun jadi manusia. Anda bisa bayangkan, kalau Allah turun jadi manusia, itu satu. Yang kedua, dari manusia merendahkan diri jadi hamba. Sudah jadi hamba 2 kali degradasi, dia mati. 3, dan matinya menjadi kutuk bagi saudara dan saya. Minimal Allah memberikan dan mengizinkan dirinya terdegradasi 4 level. Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat saya. Firman begini, kalau ada orang mau mati untuk orang baik, sangat mungkin ada istilah balas budi. Tapi kalau ada orang mau mati untuk orang jahat, wow. Siapa yang pernah di sini jahatin orang? Pernah jahatin orang? Kalau Anda punya mobil, kosong mahal-mahal, expander. Kosong mahal. Ada orang yang paling jahat buat saudara, dan ketika saudara ketemu dia di foto, terus tiba-tiba Anda kasih kunci expander BPKT sampai setengahnya bawah.
yang mati untuk orang yang paling tidak layak ditebus. Kasih Allah buat kita sempurna. Dan kalau dua ini kita percayai, kapan kasih itu disempurnakan? Saya mengucap syukur, kita mengucap syukur. Kemarin ada 100 hari lebih Tuhan membawa kita pada paradigma yang baru, tiap hari berjamuan. Dan saya melihat hal yang luar biasa. Gereja kita ada di kota-kota dengan zona merah yang sangat luar biasa. Kita gereja di Jakarta, zona merah. Bandung, Surabaya, merah padam, saking merahnya. Makassar itu udah merah campur ungu dengan Palangkaraya. Kita ada di kota-kota dengan zona merah yang sangat, tapi saya melihat luar biasanya Tuhan menjaga, memelihara jemaat. Saudara, kenapa? Kasih Tuhan itu sempurna. Amin. Dan itu paradigma yang Tuhan bawa kepada kita. Itu sebab sekali lagi ketika kita bergerak dengan paradigmanya Tuhan, saya mau sampaikan kuasa Allah. Kemarin ada yang WA saya, Bang, tolong doakan saya. Saya kemarin habis bekerja dan ternyata orang yang kita rawat itu dinyatakan positif kena COVID. Dan besok hasil tesnya akan diberitahu. Saya bilang begini, kok percaya kuasa tubuh dan darah Yesus sempurna. Yang kedua, saya beri sebuah gambaran. Seluruh jemaat gereja Betania Urapan Baru atau Betania Fresh Anointing, tidak ada yang mati karena COVID. Yang kedua, saya bilang, kalaupun ada yang pernah tertular, semuanya sembuh dengan sempurna. Saya katakan dia, belajar percaya 2 hal ini, bangkitkan kepercayaanmu. Setiap hari kamu sudah perjamuan, belajar percaya kuasa tubuh dan darah Yesus itu sempurna. Dan saya melihat sepanjang perjalanan dari Maret sampai hari ini, bagaimana saya melihat kuasa itu bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Kenapa? Tuhan berikan kepada kita paradigma yang baru. 1351. Saya paling grogi khotbah. Kenapa? Karena saya gak bisa lihat senyum saudara. Karena kalau bagi kami para pengkhotbah itu senyum itu menjadi inspirasi baru. Kalau WL masih enak, masih ada goyangan. Nah kalau kita ini gak goyang sama sekali, ngaku juga gak jelas. Tapi saya mau sampaikan hari ini, ketika kita bekerja, ketika nanti habis ibadah ini, besok, lusa dan seterusnya, jangan bekerja untuk sesuatu yang dapat binasa. Bekerjalah karena kita percaya kepada Yesus. Amen. Dan itu sifatnya kekal. Kenapa Yesus suruh Israel percaya? Kenapa? Karena nanti kamu di tanah perjanjian, itulah polanya. Kenapa Tuhan bawa kita ini percaya? Kenapa? Karena kalau kita udah buktikan 4 bulan tadi kita bisa andalin kok. 4 bulan ini gak ada yang bisa diandalin. Satu-satunya yang kita bisa andalkan adalah iman, kepercayaan, deklarasi iman kita kepada anak domba Allah. Dan Tuhan kembali mengingatkan kita, itulah pola yang harus kita kembalikan, melanjutkan kehidupan ke depan. Amin. Belajar melanjutkan segala sesuatu ke depan karena kita percaya, bukan untuk sesuatu yang dapat binasa. Boleh besok bekerja, berbisnis, jualan online semuanya, bukan untuk sesuatu yang binasa, tapi karena kita percaya Yesus sudah menyelesaikannya buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Mari bagi diri sama-sama. Kuasamu terlebih, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih
Mari datang ke meja perjamuan Tuhan. Di sana telah tersedia semua yang kita perlukan. Amin. Kalau hidupnya, kalau tubuhnya terpecah-pecah, terus segala dosa dan pelanggaran, terlebih semua yang kau perlukan yang akan dinasai, Dia menjamin sudah disediakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari datang dengan pengertian yang benar. Angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan. Pada malam Ia akan diserahkan, Dia berkatilah tubuhku yang terpecah-pecah, terus segala dosa dan pelanggaran. Amin. Tubuhnya terpecah-pecah, supaya hidup kita tidak boleh terpecah-pecah lagi, tapi menjadi sempurna dan utuh. Apakah kau percaya yang kau angkat dengan tangan kanan adalah tubuh Tuhan? Amin. Ambil dan makan dan ucapan syukur dalam nama Nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dan berisi darah Tuhan Yesus. Darah yang dicurahkan hanya karena satu alasan, hanya karena Dia begitu mengasihi kita. Dia terlalu mengasihi kita. Pada malam Ia akan diserahkan, Dia mengambil cawan dan berkata, adalah darahku, darah perjanjian. Dengan darah Yesus ini semua dosa kita dihapus. Waktu kita meminumnya, Engkau menelan kesembuhan, Amin. kehidupan, kemenangan, Amin. kesuksesan, Yes. keberhasilan, janji perlindungan. Ada. Apakah Bapak Ibu percaya yang kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Tuhan? Ambil dan minum dengan iman dan terima keselamatan, terima kemenangan semua dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menerima cawan yang berisi kemenangan. Kami sudah menerima cawan yang berisi pertolongan, mukjizat, kemuliaan. Maka kami percaya hari ini kami hidup oleh karena kemenangan Kristus yang ada di dalam kami. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami bersyukur dan firman ini dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mengucap syukur, angkat tangan Bapak Ibu. Terima mukjizat pada siang hari. Amin. Tuhan menolong engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati kehidupan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau menabur, kami mau bawa persembahan kami, mengucapkan syukur kami bersama persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati berkata, amin. Kita aja dulu Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menyelesaikan ibadah kita. Waktunya kita akan membawa persembahan syukur bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat QRIS yang ada di depan. Puji Tuhan, Bapak Ibu juga bisa memberikan dalam bentuk tunai dan masuk ke dalam kotak-kotak persembahan yang terdekat dengan Bapak Ibu Saudara, maupun Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat persembahan nomor rekening gereja. Puji Tuhan, selamat datang di Gereja Bethany Kristus. Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Semua bersuka-cita, Amin. semua antusias. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Untuk pengumuman, untuk sebentar sore ibadah Mesbah Keluarga, kita akan ada satu ibadah Mesbah Keluarga dan dengan topik yang sangat luar biasa nanti malam. Judulnya, temanya adalah iman dan imun di masa pandemi. Kami mohon Bapak Ibu bisa mengikutinya. Tolong sebarkan kepada teman, sanak, famili Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, katakan amin. Amin. Supaya bisa mengikuti ibadah Mesbah Keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa di hari-hari seperti ini, imanlah yang menyelamatkan kita. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Amin. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Bagaimana iman kita dibangun? Baca firman. Bagaimana iman kita dibangun? Ikut ibadah. Bagaimana iman kita dibangun? Ikut perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kali ini jangan lewatkan talk show yang sungguh luar biasa untuk membangun iman kita pada malam hari ini, jam 7 malam. Baik, lewat Instagram maupun lewat Facebook. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa hari-hari ini Kristenan mengalami kekristenan, bukan cuma gereja kita, semua gereja, bahkan kekristenan di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Katakan amin. Amin. Iman kita diuji. Ya. Hari-hari ini orang tua kita di atas 65 tahun tidak bisa ke gereja. Hari ini anak kita di bawah 13 tahun tidak bisa ke gereja. Mereka harus terus mengenal Tuhan. Maka Bapak Ibu tolong sampaikan untuk bisa mengikuti ibadah online, juga bagi anak-anak dan juga bagi orang tua. Supaya jangan di antara kita ada iman yang lemah, jangan ada yang gugur, supaya tetap rohnya menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara,
bagi Bapak Ibu Saudara, hari Kamis akan ada diadakan ibadah World Revival Center. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar diri terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah ini lewat nanti ada kami akan sebar luaskan Bapak Ibu Saudara. Dan semua pengumuman gereja Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam aplikasi gereja Bethany Fresh Anointing. Puji Tuhan, sekretariat tetap bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Silakan menghubungi nomor telepon sekretariat yang ada. Baik, semua bersukacita? Amin. Saya belum biasa firman dah. Oh, haleluya. Orang-orang yang berkati Tuhan, mari kami berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang ada di hati Tuhan. Terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati berkata. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa meninggalkan tempat ini dari pintu yang ada di bagian